Alhamdulillah, selamat malam. Setelah menyelesaikan video yang pertama, semoga video ini diberi kelancaran. Pada video yang kedua, guru membuat atau memberi judul Sejarah Bahasa yang Hilang. Para murid, para santri, para pendengar dan pemirsa dimanapun berada ya. Karena kita sering tidak mengerti tentang bahasa itu nilainya di mana. Itu loh yang kadang kalian tidak paham ya. Diberi ulasan dulu tentang nilainya bahasa ya. Maka karena pentingnya bahasa biar tahu asal usulnya dan sejarah bahasa ya. Sesuai dari video ini diberi judul itu Sejarah Bahasa yang Hilang. Tatkala manusia itu tidak mengerti dari bahasa yang dimaksud, jadi tidak mampu mendapatkan sesuatu apa yang dituju, sehingga namanya itu berhalusi atau asumsi atau khayalan. Ya, coba sedikit tentang pemahaman satu contoh. Karena di kaset guru yang lain, terutama di Janur Kuning juga di Facebook, tolong dipelajari ya, karena pentingnya bahasa. Karena negara pun juga tidak mengajarkan, karena negara sendiri pun tidak tahu sebelum merdeka itu bahwa ada sesuatu yang salah, tidak mengerti, langsung diajarkan di kurikulum. Coba diajarkan tentang bahasa. Bahasa tadi udah disinggung guru, sangatlah banyak di Jawa. Satu contoh tentang bahasa. Suatu bahasa tatkala itu menerangkan namanya universal atau alam, atau menerangkan sekup yang besar, bahasa itu sudah dimiliki dari negara yang maju. Itu nanti asal usul. Nah, sedangkan kita di kurikulum para pemirsa diajarkan bahasa Indonesia katanya kan dari negara Melayu. Coba pernah bertanya Anda, negara Melayu itu negara mana, kerajaannya apa, pada waktu itu punya pemerintahan apa, benarkah begitu loh cara berpikir. Masa orang seluruh Indonesia kok ya subhanallah kok enggak ngerti. Coba diuji oleh guru. Coba kita sering guru ngomong sekup, bicara sekup yang sangat besar aja ya, karena bahasa ini mewakili alam. Satu contoh, langit. Langit kita sering menyebut itu bahasa Indonesia. Ya. Lantas kalau memang kata langit ya, itu dari bahasa Melayu, apa maknanya? Coba bagi para murid, para santri dan pemirsa, apa sih langit itu? Nah, ini kalau tidak paham, itu nanti dibuat nafsiri kitab, maka ada namanya langit Sapitu. Nanti ada yang disebut Sidratul Muntaha, langit Sapitu. Problem karena tidak paham dari substansi bahasa itu, sehingga menghayal. Ada manusia ke langit sana, langit jauh sana. Kena beledek, kena yang Ki Ageng Selo ya apa bodoh. Coba para murid, para santri. Langit itu bahasa Jawa ya, bahasa Jawa. Meskipun bahasa sekarang bahasa Indonesia menerangkan, tapi kurang tepat. Asalnya dari bahasa Jawa. Namanya Kiroto Boso. Bahasa seluruh dunia ndak ngerti kalau bukan orang Jawa Kiroto Boso. Kalau diajarkan Kiroto Boso, kok kira itu klenik? Bukan. Bahasa itu terangkai dari suku kata, menerangkan apa yang dimaksud. Maka ada bahasa sifat, ada bahasa keadaan. Itu kalian harus paham. Satu contoh diulas oleh guru. Kalau leluhurmu punya bahasa, itu katanya kan klenik. Satu contoh biar kalian paham, tidak tertipu oleh dari negara sana. Dan tidak terjerumus dari orang-orang ahli kitab. Satu contoh bahasa Inggris yang lagi digandrungi dunia. Simbol dari orang yang mempunyai intelektual. Contohnya handphone. Apa? Klenik kan gitu. Hand kan kalian kan itu tangan, pun itu hubungan yang dipakai tangan. Nah handphone itu pakai kaki. Satu contoh itu. Football
Ya semua itu rangkaian. Lah bahasa Jawa itu lebih dalam, mengena pada yang dimaksud namanya kirata basa. Kembali lagi pada substansi namanya langit. Langit itu ilangnya panganggit. Diterangkan bahasa Indonesia, hilang atau batasan pandang mata. Lo artinya langit bahasa dari Melayu atau bahasa Jawa itu lo kirata basa. Lah kalau ini milik dari Jawa, kalian buat kurikulum kok ajarkan di negara, kalian kepada rakyat dan umat kacanya dari negara Melayu sana, itu kan bodoh semua. Maka bangsa yang luhur, bangsa yang bumi yang makmur ya rusak ya bodoh semua. Loh, coba kalau diulas guru tentang bahasa, langit apa tadi? Ilangnya panganggit. Kita masuk ke sudut arah mata angin. Timur, itu bahasa Jawa. Selatan, itu selo-selo. Barat, itu angin. Masih ngerti tidak para pemirsa, para murid? Itu bahasa leluhur kita. Menerangkan banyak hal, itu nanti bisa dikupas. Sekarang coba utara. Utara mungkin bisa kalian memakai itu bahasa menerangkan arah tujuan atau arah mata angin. Utara itu bahasa keadaan dari Jawa. Diutarakan. Utara nona. Utara no. Apa sih mbok maksud? Diterangkan lebih detail satu contoh ya. Utara no. Lah utara itu bahasa Jawa niku lor. Lor iku diler. Diutara no maksudnya dijabarno, disampaikan lebih luas. Diterangkan, dijabarkan matematikanya ilmu aljabar. Itu ilmu leluhurmu semua. Itu bukan dari negara Latin. Lah kalau ada keilmuan yang sangat istimewa di negaramu, ya apa negaramu juga dalam kebodohan, dalam kesesatan. Ya lantas bagaimana guru? Maka guru sudah memberi statement, sudah hilangkan kitab kita tidak berlaku. Kita generasi muda kita mulai hal yang baru. Orang-orang tua yang sudah terdogma, tunggu biar tidak lalu lama, udah dia udah habis, mati dengan sendirinya, tidak usah didoain, tidak usah dikajatin. Syukur-syukur bentar lagi kalau ada banjir itu, yang tua tidak bisa berenang itu, biar nanti terbawa arus itu nanti cek digawa ibumu laut kidul sampai laut lor. Ruwet negaramu kan ya. Para murid, para santri ini dipahamkan ya tentang bahasa. Ini satu contoh diajarin guru melalui video ini. Hal yang sangat sakral ini nanti. Coba para murid, para santri yang melalui video ini, karena ini juga melalui bisa masuk ke YouTube. Artinya seluruh dunia tentang bahasa ya. Tadi sedikit sudah disinggung. Kalau toh manusia meyakini karena tidak mampu memahami sastra, sehingga manusia mengatakan ini wahyu atau suara Tuhan. Dengarkan baik-baik para pemirsa, para murid. Tuhan itu tidak berbahasa seperti itu. Seperti tadi. Azazil, Jajil dari Azazil. Enggak, kalau yang nulis itu hadis, katanya dari Arab. Baik, para murid, para santri diajarkan oleh guru sesuatu yang sangat sakral dalam sejarah bahasa ini. Coba ini. Kitab suci Al-Quran 30 juz ya. Satu contoh ya. Satu contoh aja ini. Siapapun kalau tidak percaya, kalian yang sudah belajar kitab ya, yang sudah khatam, yang sudah ngerti nahwu, sorob, tajwid, yang ngerti apapun, bahkan yang sampai di Kairo, bahkan kalau bisa bangsa malaikat atau Jibril yang menyampaikan wahyu ke manusia, atau kalau asumsi manusia ada Tuhan yang bisa membuat bahasa. Pernah dengar kata arsil azim di dalam kitab suci Al-Quran? Kalau kalian ngomong, boleh aku uji melalui video ini. Seluruh bangsa manusia kalau bisa, terangkan dari bahasa mana, tempatnya di mana yang dimaksud arsil azim itu. Ayo coba para murid, para santri dimanapun berada kalau melihat video Mbak ini.
Ya karena ada pemahaman yang salah kaprah, sejarah dirusak, kalian dibodohin, yang membodohin repotnya kurikulum Anda. Sedangkan orang-orang yang dalam kesesatan kok katakan itu guru. Lah ini kan juga problem. Ya coba Arsil Azim diterangkan, ditafsiri loh ya. Bahwa Tuhan atau Allah itu bersemayam di Arsil Azim. Bersemayam itu maksudnya gimana sih para murid, para santri? Ya coba, apa Tuhan itu lagi melamun bersemayam ini? Umatku nggak ada induk dunia. Saya sendiri, ya jadi. Ya coba ilustrasikan bagi bangsa manusia, kalian yang mengimani katanya itu wahyu, kata suara Tuhan. Arsil Azim, Tuhan bersemayam itu gimana? Sendiri tidak ada temannya, agak sumpek. Ini diajari, subhanallah. Diajarin oleh guru. Sungguh maha luar biasa bangsa negara Republik Indonesia, khususnya dari Trah, dari Jawa. Maka guru dari video sudah bilang, sesungguhnya kalian adalah gennya dewa. Sekarang jadi gen onta ya, bodoh. Arsil Azim, coba sulitnya ini ya, sesuatu buka ya, coba ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan di dalam kitab kita ya, yang sudah diajarkan. Di dalam Quran katanya kan suara Tuhan. Arsil Azim. Coba, apa artinya? Siapa yang membuat? Dari mana bahasa itu? Kalau mau tahu Anda, pikirkan sehebat pikiranmu. Siapa yang membuat bahasa? Benarkah Tuhan yang membuat? Kalau manusia, siapa yang membuat? Bahasa loh ya. Nah, kalau gawe anak bikin manusia gampang, sambil pejam gini jadi. Ya coba bikin bahasa kalau bisa. Bikin negara masih bisa, meskipun tidak banyak manusia kecuali turunan raja. Bikin bahasa coba. Kalau Tuhan memang bisa, dimulai dari mana? Bismillah, semoga ini manfaat. Satu contoh memberi cerita, memberi gambaran sekaligus pemahaman khususnya Anda generasi Pancasila. Semoga kalian tersadarkan bahwa kalian adalah pewaris-pewaris negara. Arsil Azim, ngaresaaken. Coba lo. Begitu sulitnya membuat bahasa itu. Coba ya. Ngaresaaken. Artinya itu kehendak atau karep. Ratune pikir. Ini di dalam kitab suci Al-Quran disebutlah Malikinas. Malik itu raja manusia itu. Nah ini kalau kalian tidak paham, kok kira itu Tuhan Allah di tengah-tengah langit di sana, antara galaksi. Ditobruk piring terbang, Tuhanmu hancur. Coba ya, ngaresaaken. Kekarep kehendak yang jenius. Berpikir yang cemerlang, yang mampu menciptakan produk demi kepentingan bangsa manusia. Dibuatlah komputer, dibuatlah handphone, dibuatlah listrik. Demi keberkahan umat manusia di dunia. Coba, ya apa Mbak kok bisa begitu? Main diajarkan. Agar kalian bersyukur dari bangsa negara Republik Indonesia. Lebih khusus Anda harus bersyukur bangga. Jadi generasi Pancasila. Jangan dibodohi dari keluarga onta lah. Kalau gurumu onta ini repot. Coba tadi. Ars Azim. Ngaresaaken. Azim itu dari bahasa adi. Adi itu besar, kawat, suci, luhur, tinggi. Artinya apa? Pemikiran manusia yang maha karya. Itulah jilmaan dari Sang Maha Pencipta. Makanya mampu menciptakan segala sesuatu di dunia. Demi keberkahan sesama bangsa manusia. Itulah satu contoh. Itu semua adalah bahasa-bahasa dari leluhurmu. Bahasa yang hilang. Lantas bagaimana guru kok bisa begini? Subhanallah. Lantas kalau sudah mengerti begini bagaimana kalian? Masih ngikuti orang-orang yang berdakwah seperti itu. Sedangkan banyak orang-orang ingin mendapatkan kebenaran, mendapatkan bimbingan yang sesat.
dan gurunya pun juga tersesat, kitabnya pun juga menyesatkan. Subhanallah, semoga mendapat hidayah yang di sana-sana. Niatmu sangat baik, tapi kalian tidak paham kitab-kitab buatan orang-orang terdahulu yang tidak jelas arahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.